Anita Aulia. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan sama-sama belajar tentang materi perpajakan. Mari kita simak bersama apa saja sih yang akan dibahas dalam materi perpajakan. Pertama, apa itu perpajakan? Pertama kali mendengar kata pajak pasti sudah tidak lagi asing di telinga kita semua, di mana pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak dimaknai sebagai kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi ataupun badan usaha yang bersifat pemaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana dana yang didapatkan dari pemungutan pajak akan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan negara. Jika ditinjau dari ilmu ekonomi, setiap pengeluaran yang harusnya dilakukan oleh masyarakat harus diimbangi dengan adanya ketersediaan pendapatan barang, jasa, maupun fasilitas. Namun, asumsi tersebut tidak berlaku dalam perpajakan. Pajak memiliki karakteristik unik tersendiri, di mana mekanisme pemungutan pajak, dana terlebih dahulu dihimpun dan juga diproses atau disebut dengan budgeteer, di mana dana tersebut masuk dalam proses penganggaran yang akan dialokasikan pada pengadaan barang, jasa, ataupun fasilitas yang akan digunakan oleh publik. Setelah kita mengetahui makna pajak, kira-kira mengapa sih kita harus membayar pajak? Kira-kira apa manfaat yang dapat kita rasakan ketika kita membayar pajak? Bagi pemerintah, yang pertama, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self-liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Kemudian yang kedua, untuk membiayai pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya pengeluaran untuk pengairan dan juga pertanian. Yang ketiga, untuk membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan juga tidak reproduktif. Contohnya, pengeluaran untuk pendirian monumen dan juga objek rekreasi. Yang keempat, untuk membiayai pengeluaran yang tidak produktif, contohnya pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang, dan juga pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang, seperti pengeluaran untuk anak yatim dan juga piatu. Manfaat dari pajak dirasakan juga bagi masyarakat. Yang pertama, untuk pembangunan fasilitas umum dan juga infrastruktur yang sering kali kita gunakan, seperti jalan, jembatan, sekolah, dan juga rumah sakit. Yang kedua, untuk pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan, hingga upah yang berasal dari pemerintah. Kemudian yang ketiga, untuk subsidi pangan dan juga bahan bakar minyak. Yang keempat, untuk kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Yang kelima, untuk dana pemilu. Dan yang terakhir, yang keenam adalah pengembangan alat transportasi massa dan lain-lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Wah, ternyata banyak sekali manfaat dari membayar pajak. Kira-kira siapa saja sih yang wajib untuk membayar pajak? Jawabannya adalah seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak. Wajib pajak sendiri dimaknai sebagai orang pribadi ataupun badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotongan pajak tertentu. Setelah kita mengetahui bahwa kita adalah wajib pajak, kemana kita harus membayar pajak? Kita dapat membayar pajak kepada masing-masing pihak pemungut pajak yang berwenang. Nah, pihak pemungut pajak yang berwenang ini dibawahi oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang sering kali kita sebut DJP, di mana kantor cabang dari Direktorat Jenderal Pajak sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, pajak sendiri jenisnya juga ada banyak loh. Apa saja sih pajak yang harus kita bayarkan? Yang pertama adalah pajak langsung atau direct tax, di mana pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan secara berkala pada seorang individu ataupun sebuah badan usaha berdasarkan pada ketetapan pajak, di mana pajak langsung ditanggung secara pribadi oleh wajib pajak. Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan dan juga pajak bumi dan bangunan. Kemudian yang kedua ada pajak tidak langsung atau indirect tax, di mana pajak ini merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak karena sebuah perbuatan atau peristiwa tertentu. Pemungutan pajak tidak langsung tidak perlu surat ketetapan pajak dan dapat dialihkan pada pihak lain. Artinya, memungut pajak adalah perusahaan yang menanggung adalah konsumen, di mana contoh pajak tidak langsung adalah PPN atau pajak pertambahan nilai dan juga pajak penjualan ataupun pajak cukai. Selain pajak langsung dan juga pajak tidak langsung, ada juga jenis-jenis pajak yang dibedakan berdasarkan lembaga pemungut pajak. Yang pertama ada pajak negara, di mana pajak negara merupakan pajak yang dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Contoh dari pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, serta pajak bumi dan bangunan. Kemudian ada juga pajak daerah, di mana merupakan pajak yang dalam
dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah daerah tingkat 1 maupun pemerintah daerah tingkat 2. Pajak daerah ini nantinya digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan di daerahnya sendiri. Contoh dari pajak daerah adalah pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame atau iklan, pajak hiburan seperti konser, pagelaran, dan lain-lain. Kemudian ada juga pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak restoran, pajak mineral bukan logam, dan juga batuan. Nah, selain itu juga ada pajak yang dibedakan berdasarkan pajak subjektif dan juga pajak objektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang dilihat berdasarkan wajib pajaknya, misalnya pajak penghasilan dan juga pajak bumi dan bangunan. Yang terakhir ada pajak objektif yang merupakan pajak yang tidak memperhatikan wajib pajaknya namun didasarkan pada objeknya. Contohnya adalah pajak atas penjualan dan juga cukai. Dari banyaknya jenis-jenis pajak, kira-kira untuk apa sajakah uang pungutan pajak tersebut? Selain dari manfaat, ada juga fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi budgetir pajak atau fungsi anggaran pajak yang juga dikenal sebagai fungsi fiskal pajak. Di mana fungsi ini, pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis timbul pertama kali ketika adanya perpajakan. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar, di mana berdasarkan fungsi budgetir pajak memegang peranan sangat penting di Indonesia karena sekitar 70% pengeluaran negara dibiayai oleh pajak. Kedua, sebagai alat pengatur atau reguleran, di mana fungsi ini mempunyai pengertian bahwa wajib pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai jaminan tertentu. Sebagai contohnya, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat memberikan ketentuan atau kebijakan pajak tambahan atas sebuah kegiatan impor atau bea masuk, namun juga dapat menghapus biaya untuk melakukan kegiatan ekspor atau pajak ekspor, di mana hal ini untuk menjadikan Indonesia semakin kompetitif dalam menggairahkan perusahaan ekspor, di mana hal ini ditujukan untuk memperkuat persaingan dalam perdagangan internasional. Yang ketiga adalah stability atau pajak sebagai alat penjaga stabilitas, di mana pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk menstabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dapat dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar. Pemerintah juga dapat menetapkan kebijakan pengenaan pajak pertambahan nilai barang mewah terhadap impor produk tertentu atas barang mewah yang dibeli. Kemudian juga upaya dapat dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, pajak berfungsi sebagai sarana redistribusi pendapatan, di mana pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang dibebankan kepada mereka yang mampu untuk membayar pajak. Namun, infrastruktur yang dibangun tadi seperti jalan dan juga jembatan tetap dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak. Lalu, apa bedanya pajak dengan pungutan lainnya? Selain pajak, terdapat beberapa pungutan resmi lainnya yang tidak masuk dalam kategori pajak. Salah satu pungutan resmi lainnya adalah retribusi. Retribusi sendiri diartikan sebagai sebuah pungutan yang dibayarkan atas jasa atau pemberian izin perseorangan atau badan kepada pemerintah daerah selaku pemberi jasa atau perizinan. Retribusi memiliki berbagai macam, yaitu retribusi umum, retribusi usaha, dan juga retribusi lainnya. Perbedaan retribusi dan juga pajak berdasarkan yang pertama, dasar hukum, di mana berdasarkan dasar hukumnya, pajak diatur oleh undang-undang, sedangkan retribusi diatur oleh peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan juga peraturan pejabat lainnya yang lebih rendah. Yang kedua ada balas jasa. Jika dilihat dari bentuk balas jasanya, balas jasa yang diterima oleh masyarakat atas pembayaran pajak bersifat tidak langsung, sedangkan balas jasa retribusi dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kemudian
Kemudian yang ketiga, objek pemungutan. Pada sisi objek pemungutan, pemungutan pajak diberlakukan secara umum kepada seluruh individu atau badan yang telah memenuhi syarat, sedangkan objek retribusi hanya merupakan orang-orang yang menggunakan jasa pemerintahan. Selanjutnya, perbedaan yang keempat yaitu sifat dan juga saksi, di mana pajak bersifat memaksa, yang artinya barang siapa yang tidak membayar pajak, maka ia dapat memperoleh sanksi yuridis. Sedangkan retribusi bersifat tidak memaksa, artinya pemungutan dapat dilakukan secara paksa, namun untuk keputusan akhir akan tetap diputuskan oleh pihak-pihak yang bersangkutan apakah harus dibayarkan atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu lembaga pemungut. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan retribusi hanya dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga mampu menambah wawasan dan pengetahuan kalian dan juga dengan mudah dapat kalian pahami. Oke, saya Dita Aulia. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.